Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Kopatur Bahri, mahasiswa administrasi perkantoran. Saat ini, saya akan mempresentasikan hasil riset saya tentang pengaruh pengetahuan perusahaan dan aplikasi diri terhadap minat berwirausaha pada siswa. Yang pertama, latar belakang masalah. Keterbatasan lowongan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat Indonesia mengakibatkan tingginya pengangguran di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Tingkat pengangguran tinggi ini sudah lama terjadi di Indonesia. Maka, salah satu usaha untuk mengurangi pengangguran tersebut yaitu dengan mengembangkan kewirausahaan yang ada di Indonesia. Menurut Kompas, pada Januari 2022, untuk mengurangi tingkat pengangguran, langkah pengembangan kewirausahaan diyakini akan memberikan solusi bagi tingginya pengangguran yang berpendidikan. Kewirausahaan akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan lebih banyak orang memanfaatkan pertumbuhan serta potensi ekonomi yang ada. Kemudian, menurut data tingkat pengangguran terbuka atau TPT, menurut Status Pendidikan di Indonesia, sekolah menengah kejuruan pada 2018 menyumbang angka tertinggi yaitu 8,9% para lulusannya menganggur. Sedangkan pada 2019 SMK menyumbang angka 8,6% pada para lulusannya masih menganggur. Hal ini menjadi pekerjaan rumah setiap pendidik. Mengapa SMK yang harusnya menjadikan lulusannya siap kerja malah menduduki jumlah pengangguran terbanyak. Mengamati kondisi saat ini, peneliti melakukan riset menggunakan Google Form kepada 250 responden yang merupakan siswa-siswi kelas SMK Negeri 10 Jakarta. Berikut adalah tabel hasil riset oleh peneliti di SMK Negeri 10 Jakarta. Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah pengaruh pengetahuan perusahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas 11 SMK 10 Jakarta. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh efikasi diri terhadap minat berwirausaha siswa kelas 11 SMK 10 Jakarta. Kemudian, bagaimanakah pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri terhadap minat berwirausaha siswa kelas 11 SMK 10 Jakarta. Dari rumusan masalah tersebut, terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa SMK Negeri 10 Jakarta. Kemudian, pengaruh yang positif dan signifikan antara efikasi diri terhadap minat berwirausaha siswa SMK Negeri 10 Jakarta. Kemudian, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri terhadap minat berwirausaha siswa SMK Negeri 10. Kemudian, terdapat kebaruan penelitian yang dapat kita lihat pada slide berikut ini. Pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang teori minat berwirausaha. Yang pertama, dari Yulianingsih tahun 2013, minat berwirausaha merupakan keinginan, ketertarikan, serta kesediaan individu untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa takut dengan risiko yang akan terjadi. Kemudian, dari Mahesa dan Raharja tahun 2012, minat berwirausaha adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk tertarik dalam menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakannya sendiri. Kemudian, dari Muscioto 2014, minat berwirausaha merupakan pemusatan perhatian pada wirausaha karena adanya rasa suka dan disertai keinginan mempelajari, mengetahui, dan membuktikan lebih lanjut terhadap wirausaha. Kemudian, saya akan menjelaskan latar belakang teori pengetahuan kewirausahaan. Yang pertama berasal dari Endra Swara 2015. Menurut Endra Swara, pengetahuan atau knowledge secara umum didefinisikan sebagai sesuatu yang diketahui langsung dari pengalaman berdasarkan panca indera kemudian diolah oleh akal budi secara spontan. Kemudian, oleh Nursitu dan Nugroho tahun 2013, menurutnya pengetahuan kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari nilai, kemampuan, dan perilaku dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.
Kemudian dari Mustafa tahun 2014, pengetahuan kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif sehingga dapat menciptakan ide-ide atau peluang dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian, latar belakang teori efikasi diri. Menurut Anggraini dan Nur Cahya tahun 2016, efikasi diri yaitu individu yang memiliki keyakinan atau kepercayaan diri atas kemampuannya dalam mewujudkan suatu tujuan tertentu. Kemudian, menurut Kristiani tahun 2016, efikasi diri merupakan keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk menunjukkan performasi tertentu yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Kemudian, efikasi diri menentukan bagaimana orang merasakan, berpikir, memotivasi diri sendiri, serta berperilaku. Berikut akan saya tampilkan hasil penelitian yang relevan terhadap variabel yang sama akan penelitian ini. Kemudian, kerangka teoretik. Saya akan menjelaskan kerangka teoretik pengaruh pengetahuan perusahaan terhadap minat berwirausaha. Menurut Tutut Suryaningsih tahun 2020, pengetahuan perusahaan merupakan ilmu, seni, maupun perilaku, sifat, ciri, dan watak seseorang yang mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dan adanya segala ilmu inilah minat dalam kewirausahaan terpengaruhi. Kemudian, menurut Mustafa tahun 2017, bahwa pengetahuan kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif sehingga dapat menciptakan ide-ide atau peluang dan dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan memperoleh keuntungan lebih besar. Kemudian, pengaruh efikasi diri terhadap minat berwirausaha. Menurut Maftuha dan Suratman tahun 2015 menyatakan bahwa efikasi diri berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Efikasi diri melibatkan keyakinan individu mengenai kemampuan mereka untuk mencapai tujuan dan mengendalikan kognitif positif dan negatif seseorang pengusaha selama proses memulai bisnis baru. Kemudian, menurut Jelani dan Sudarma tahun 2017 menyatakan bahwa ada pengaruh self-efikasi terhadap minat berwirausaha yang berarti maka semakin tinggi efikasi diri, maka semakin pula tinggi pengaruhnya terhadap minat berwirausaha. Kemudian, pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri dan terhadap minat berwirausaha. Menurut Trianawati tahun 2020, melalui pendapatnya, terdapat pengaruh positif dari pengetahuan dan kewirausahaan dan efikasi diri yang mana menyatakan semakin tinggi pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri, maka semakin tinggi pula minat siswa untuk berwirausaha. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri, semakin rendah pula minat siswa untuk berwirausaha serta dapat menurunkan keyakinan siswa untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Berikut adalah hipotesis penelitian yang saya lakukan. Akan saya jelaskan dan akan tampilkan dalam slide berikut ini. Dalam penelitian ini, saya melakukan penelitian di SMK Negeri 10 Jakarta, di Jalan Maijen Sutoyo, RT 02, RW 09, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Pendekatan penelitian saya lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian, populasi dan sampel terjangkaunya adalah 74 siswa kelas 11 ATKP. Kemudian, saya menggunakan sampel sebanyak 62 responden menggunakan tabel Isaac dan Michael yaitu sebanyak 5%. Kemudian, teknik pengumpulan data yang lakukan menggunakan teknik pengumpulan data metode survei. Kemudian, pengembangan instrumen minat berwirausaha. Definisi konseptual dari instrumen minat berwirausaha ini yaitu minat berwirausaha merupakan keinginan, ketertarikan, serta kesediaan seseorang pada bidang wirausaha untuk bekerja keras atau berkemauan keras untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut gagal. Minat berusaha ini dapat diukur dengan 4 indikator, yaitu kesadaran, kemauan, perasaan senang, dan perasaan tertarik. Kemudian, pengembangan instrumen pengetahuan kewirausahaan. Definisi konseptual dari pengetahuan kewirausahaan adalah pengetahuan kewirausahaan merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi sikap seseorang individu
secara tidak langsung dan dapat mendorong munculnya keinginan untuk menjadi seorang wirausaha yang sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini, pada variabel pengetahuan kewirausahaan dapat diukur dengan 3 indikator, antara lain berani mengambil resiko usaha, 2. Menganalisis peluang usaha, dan dapat menganalisa solusi suatu masalah. Yang terakhir, pengembangan instrumen dari efikasi diri. Definisi konseptual yang ada di efikasi diri yaitu efikasi diri merupakan kemampuan seseorang atau kepercayaan diri seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam penelitian ini, efikasi diri diukur dengan 3 indikator, yaitu keputusan diri sendiri, keyakinan diri sendiri, dan kemampuan diri sendiri. Kemudian, saya akan melampirkan deskripsi data dari minat berwirausaha atau Y, di mana minat berwirausaha mempunyai nilai valid sebesar 74 dan nilai missing sebesar 0. Kemudian, dengan min minat berwirausaha sebesar 4,36, median sebesar 42,0, kemudian range dari minat berwirausaha ini sebesar 19 dengan data minimum sebesar 31 dan data maksimum sebesar 50. Kemudian dapat kita lihat dari interval minat berwirausaha dari interval 31 sampai 34 mempunyai frekuensi sebanyak atau sebesar 4 dan mempunyai frekuensi relatif sebesar 5%. Kemudian interval 35 sampai 38 mempunyai frekuensi sebesar 11, kemudian mempunyai frekuensi relatif sebesar 15%. Kemudian interval 39 sampai 42 mempunyai frekuensi sebesar 33 dan frekuensi relatif sebesar 45%. Kemudian interval 43 sampai 46 mempunyai frekuensi 18 dan frekuensi relatif sebesar 24%. Kemudian frekuensi 47 sampai 50 mempunyai frekuensi 8 dan frekuensi relatif 11%. Selanjutnya saya akan menampilkan histogram minat berwirausaha. Bisa kita lihat rata-rata hitung indikator yang terbesar dari minat berwirausaha berasal dari indikator kemauan, di mana indikator ini mempunyai rata-rata skor tertinggi yaitu 53,15%, di mana bulir tertinggi atau pertanyaan tertinggi terdapat di nomor 2 yaitu tidak ada paksaan oleh orang lain saat saya memulai usaha. Hal ini menunjukkan bahwa siswa OTKP SMK Negeri 10 Jakarta mempunyai kemauan untuk memulai usaha tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian, deskripsi dari data pengetahuan kewirausahaan, di mana data ini mempunyai valid sebanyak 74 dan missing adalah 0. Hal ini menunjukkan bahwa data ini sahih untuk diproses. Nilai rata-rata pengetahuan kewirausahaan adalah 38,78, di mana median pada data ini adalah 38,50. Hal ini menunjukkan bahwa 50% dari sampel ini mempunyai pengetahuan kewirausahaan sebesar 38 ke atas dan 50% mempunyai pengetahuan kewirausahaan sebanyak 38 ke bawah. Modus pada penelitian ini adalah 38, yang berarti pengetahuan kewirausahaan yang data yang sering muncul sebesar 38. Bisa kita lihat, berdasarkan tabel distribusi frekuensi data pengetahuan kewirausahaan, dapat kita lihat bahwa frekuensi tertinggi terletak pada interval kelas ketiga, yaitu pada rentang 36 sampai 39 dengan frekuensi relatif sebesar 49%. Sedangkan frekuensi terendah terletak pada interval ke-1 relatif frekuensi sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan kewirausahaan siswa cukup tinggi karena frekuensi tertinggi terletak pada kelas ketiga yaitu sebanyak 36 responden. Kemudian dari tabel distribusi yang baru saya lampirkan, bisa kita lihat histogram pengetahuan kewirausahaan di bawah ini. Berdasarkan data, rata-rata hitung indikator pengetahuan kewirausahaan mempunyai indikator tertinggi sebesar 36,67% dengan indikator yaitu berani mengambil risiko usaha, di mana pengetahuan kewirausahaan siswa ini yang dimiliki siswa OTKP SMK 10 Jakarta sangat tinggi, sehingga siswa dengan pengetahuan yang mereka miliki atau pengetahuan kewirausahaan yang mereka miliki
mahasiswa mempunyai keberanian mengambil risiko dalam membuka usaha. Kemudian, indikator pengetahuan perusahaan memperoleh skor paling rendah yaitu dapat menganalisa suatu masalah dengan skor 29,97%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa OTKP SMK Negeri 10 Jakarta masih belum maksimal dalam menganalisa suatu masalah dalam usaha yang mereka lakukan. Kemudian, dari tabel data efikasi diri, tabel efikasi diri ini mempunyai nilai valid sebanyak 74 dan data missing sebanyak 0. Hal ini menunjukkan bahwa data ini sahih untuk diproses. Kemudian, nilai rata-rata dari efikasi diri ini adalah 41,88 dan median pada penelitian ini adalah 42. Hal ini menunjukkan bahwa 50% sampel mempunyai efikasi diri sebanyak 42 ke atas dan 50% mempunyai efikasi diri 42 ke bawah. Modus pada data penelitian ini sebanyak 42. Hal ini mempunyai arti yaitu efikasi diri yang paling sering atau data yang paling sering keluar pada efikasi diri sebanyak 42. Untuk distribusi data bisa kita lihat di samping bahwa tabel distribusi frekuensi ini mempunyai kelas tertinggi keempat dengan rentang 36 sampai 39 dengan frekuensi relatif sebesar 34%. Sedangkan frekuensi terendah terletak pada interval ke-1 dengan frekuensi relatif sebesar 4%. Hal ini menunjukkan bahwa efikasi diri yang dimiliki oleh siswa cukup tinggi karena frekuensi tertinggi terletak pada kelas 4 yaitu sebanyak 25 responden. Kemudian saya akan melampirkan histogram dari distribusi frekuensi efikasi diri yang baru saya sebutkan tadi. Bisa kita lihat, rata-rata itu indikator dari efikasi diri mempunyai skor terbesar sebanyak 33,95%, yaitu kemampuan diri sendiri. Hal ini menunjukkan siswa yakin akan kemampuan dirinya sendiri dalam memulai usaha. Dengan adanya kemampuan diri sendiri inilah, siswa akan mampu memulai usaha dengan baik. Kemudian, indikator efikasi diri mempunyai nilai terendah yaitu keyakinan diri sendiri dengan skor 32,60%. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan diri sendiri siswa dalam memulai usaha ini sangat rendah. Jadi, jika keyakinan siswa dalam memulai usaha rendah, maka usaha yang dilakukan siswa tidak akan berjalan dengan baik. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data dalam satu variabel termasuk dalam data distribusi normal atau tidak. Yang artinya, data tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 5% dan menggunakan grafik normal probability plot atau p-plot. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika signifikansi kurang dari 0,05, H0 ditolak, yang berarti data tidak berdistribusi normal. Berikut hasil perhitungan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Dapat kita lihat di tabel Kolmogorov-Smirnov ini dapat diketahui tingkat signifikansi sebesar 0,20 atau 0,20 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Uji normalitas ini selain menggunakan Kolmogorov-Smirnov dapat juga dilihat melalui grafik probability plot atau p-plot. Berikut data p-plot menggunakan SPSS. Dapat kita lihat dari probability plot ini bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi normalitas. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya hubungan yang linear atau tidak antara variabel dependen dan independen, di mana peneliti menggunakan SPSS dengan menggunakan tes linearity pada taraf signifikansi 0,05. Variabel dikatakan memiliki hubungan linear apabila taraf signifikansi linearity kurang dari 0,05. Berikut
kita bisa lihat tabel dari hasil uji linearitas X1 dengan Y. Kita bisa lihat bahwa nilai signifikasi atau sig yang diperoleh dari baris linearity adalah sebesar 0,001 yang kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel pengetahuan kewirausahaan dengan minat berwirausaha terdapat hubungan yang bersifat linier. Kemudian, kita bisa melihat dari hasil uji linearitas X2 dengan Y bahwa nilai signifikansi atau sig yang diperoleh dari baris linearity adalah sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel efikasi diri dengan minat berwirausaha terdapat hubungan yang bersifat linier. Uji multikolinearitas diperlukan guna mengetahui ada tidaknya kemiripan antara variabel independen, yaitu pengetahuan kewirausahaan, dan efikasi diri. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi gejala multikolinearitas. Untuk mengetahuinya dapat dilihat berdasarkan variance influence factor atau VIF apabila tolerance lebih dari 0,1 dan VIF pada tabel koefisien kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Bisa kita lihat dari tabel berikut bahwa variabel pengetahuan kewirausahaan memiliki nilai toleransi sebesar 0,963, di mana lebih besar dari 0,1, dan nilai VIF sebesar 1,039 kurang dari 10. Dan untuk variabel efikasi diri memiliki nilai toleransi 0,963 lebih dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,039 kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas yaitu menguji ketidaksamaan varians residual di mana suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi ini dikatakan baik apabila tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Range-Spearman dan Scatterplot, di mana nilai signifikasi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil perhitungan dari uji heteroskedastisitas. Bisa kita lihat dari uji heteroskedastisitas Range-Spearman yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai sig variabel pengetahuan kewirausahaan sebesar 0,993 lebih besar dari 0,05. Nilai sig atau signifikasi efikasi diri sebesar 0,573 atau sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang telah digunakan telah memenuhi asumsi klasik heteroskedastisitas dan model regresi di dalam penelitian ini tidak dapat masalah heteroskedastisitas. Kemudian kita bisa melihat grafik scatterplot di mana tidak ada pola tertentu dan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan secara linier antara dua ataupun lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis ini dilakukan untuk melihat nilai yang didapat oleh variabel bebas jika nilai dari variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Berikut adalah data hasil uji regresi berganda. Berdasarkan tabel regresi berganda bisa kita lihat yaitu Y sama dengan 17,756 ditambah 0,333 X1 ditambah 0,255 X2. Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui nilai konstanta memiliki nilai positif sebesar 17,756, di mana tanda positif ini menunjukkan pengaruh searah antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini menunjukkan jika variabel pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri jika diasumsikan 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai minat berwirausaha sebesar 17,756. Kemudian
pengetahuan kewirausahaan memiliki koefisiensi regresi sebesar 0,333, di mana nilai koefisien regresi ini adalah positif, yang berarti variabel pengetahuan kewirausahaan memiliki pengaruh searah dengan variabel minat berwirausaha. Kemudian, dari variabel efikasi diri memiliki koefisien regresi sebesar 0,255, di mana nilai koefisien regresi ini adalah positif, yang mempunyai arti yaitu variabel efikasi diri memiliki pengaruh searah dengan variabel minat berwirausaha. UJF digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut sudah saya lampirkan dalam PowerPoint ini tabel dari UJF. Bisa kita lihat bahwa F hitung sebesar 13,808, sedangkan F table yang mengikuti DF atau jumlah variabel sebanyak 71, di mana rumus ini yaitu N kurang K kurang L N kurang K kurang 1, di mana N merupakan responden dan K adalah jumlah variabel bebas. Yaitu bisa kita lihat kita mempunyai jumlah responden sebesar 74 dikurangi 2 yaitu jumlah variabel dan dikurangi 1 yaitu sebesar 71, di mana F table ini kita dapat yaitu 3,13 yang berarti 13,808 lebih besar dari 3,13. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri secara simultan berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha, yang berarti hipotesis diterima. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut saya sudah lampirkan di PowerPoint ini perhitungan uji T menggunakan SPSS. Bisa kita lihat pada tabel uji T ini diperoleh T hitung dari variabel pengetahuan kewirausahaan sebesar 3,029, sedangkan untuk T table dapat dilihat pada nilai signifikansi 0,05 dengan rumus DF sama dengan N kurang K kurang 1, yaitu N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel bebas, atau 74 kurang 2 kurang 1 yaitu 71. Maka T table sebesar 1,66660. Dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T table yaitu 3,029 lebih besar dari 1,66660. Nilai signifikansi pengetahuan kerusakan ini adalah 0,003 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kewirausahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Kemudian, berdasarkan T hitung dari variabel efikasi diri sebesar 3,629, di mana T table sama dengan yang baru saya sebutkan yaitu 1,66660, maka 3,629 lebih besar dari 1,66660. Maka dapat disimpulkan bahwa efikasi diri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Kemudian, analisis koefisien determinasi. Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk memprediksi data dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square. Berikut saya tampilkan PowerPoint hasil uji koefisien determinasi. Berikut bisa kita lihat bahwa nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,280, di mana R-square merupakan hasil pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R besarnya atau R-square adalah 0,280 atau 28%, di mana angka tersebut mengandung arti bahwa variabel pengetahuan kewirausahaan atau X1 dan efikasi diri atau X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel minat berwirausaha atau Y sebesar 28%, sisanya 72% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari data-data dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kewirausahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha sebesar T hitung lebih besar dari T table yaitu 3,029 lebih besar dari 1,66660,
yaitu menunjukkan bahwa jika pengetahuan kewirausahaan yang dimiliki oleh siswa tinggi, maka minat berwirausaha siswa pun tinggi. Sebaliknya, jika pengetahuan kewirausahaan yang dimiliki oleh siswa rendah, maka minat berwirausaha siswa juga rendah. Kemudian, terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel efikasi diri terhadap minat berwirausaha sebesar T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,629 lebih besar dari 1,66660, yang mana ditujukan bahwa semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki oleh siswa, maka minat berwirausaha siswa maka akan ikut tinggi juga. Kemudian, jika efikasi diri yang dimiliki siswa itu rendah, maka minat berwirausaha siswa juga akan menurun. Kemudian, terdapat pengaruh positif secara simultan pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri terhadap minat berwirausaha dilihat dari F hitung lebih besar dari F table, yaitu 13,808 lebih besar dari 3,13. Keterbatasan penelitian ini yaitu variabel dependent atau Y, yaitu minat berwirausaha, tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Yang kedua, hasil penelitian ini hanya berlaku di SMK Negeri 10 Jakarta dan tidak bisa disamakan dengan sekolah lain dikarenakan adalah keunikan atau perbedaan karakteristik dari responden. Kemudian, yang ketiga, keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kemudian, saran dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi sekolah diharapkan untuk membantu siswa meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dengan praktik kewirausahaan di sekolah. Karena dengan praktik kewirausahaan ini membantu siswa untuk mempunyai minat berwirausaha yang tinggi. Kemudian bagi siswa diharapkan selalu menumbuhkan efikasi diri agar siswa dapat mempersiapkan diri jika ingin berwirausaha. Dengan seperti ini, siswa dapat mempunyai kepercayaan diri atau efikasi diri yang tinggi saat memulai usaha. Kemudian bagi para peneliti yang ingin meneliti minat berwirausaha, diharapkan meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha supaya penelitian selanjutnya lebih bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Dan juga disarankan untuk meneliti di sekolah yang mempunyai kegiatan-kegiatan dalam membangun minat berwirausaha siswa yang lebih banyak. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.